Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, sehingga dengan nikmat tersebut kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kita saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas karenanya dan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Taib, sebagaimana dimaklumi, kita membahas, atau lebih tepatnya kita akan melanjutkan kembali bahasan rutin, yaitu bahasan kitab tafsir, yang dalam hal ini kita merujuk atau kita membacakan kitab tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah bahasannya sampai pada ayat yang ke 167. Itu tidak? Ya. Taib, jadi sebelumnya sudah kita lalui, sudah kita bacakan, dan semoga Allah memberikan kita ilmu, pemahaman dalam memahami ayat-ayatnya dan tentunya dalam mengamalkannya. Tapi kalau kita melihat kembali, kita murajaah sedikit saja kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat 165, yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentunya keadaan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Di situ mereka mencintai apa yang disekutukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentunya bahwa kecintaan seorang muslim, seorang ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu yang pernah kita sebutkan bahwa hendaknya pemahaman ini kita tancapkan dalam hati kita, bahwa seorang muslim itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya, dan bahkan daripada diri sendiri. Ya, kita sudah disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya tidak sempurna iman seorang kecuali orang tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaannya kepada orang lain, bahkan melebihi kecintaannya daripada diri sendiri. Ini konsekuensinya bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, walaupun ada di antara sunnah-sunnah tersebut yang kita tidak sukai, atau ada di antara sunnah tersebut yang menyelisihi adat istiadat kita, maka dengan siap kita menyatakan untuk lebih mengikuti, lebih mengutamakan, lebih memilih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat 165 mengkhabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dunia itu mencintai Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka, namun bahwa kaum mukminin, kaum muslimin lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan level kecintaannya lebih tinggi daripada level kecintaan orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhannya. Kemudian juga ayat 165 mengkhabarkan kepada kita bahwa apa yang akan didapatkan, apa yang akan dirasakan oleh mereka kaum musyrikin, kaum kafir kelak pada hari kiamat. Dan inilah Al-Quranul Karim mengkhabarkan kepada kita tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib yang pasti akan dilalui oleh manusia, yang kafir, yang mukmin, yang munafik. Itu semua sudah ada kabar-kabarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kabarnya bersifat pasti, la raiba fih,
Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, di dalam apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ini merupakan hujjah tentunya bagi kita semua, bahwa tidak ada kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan atau dengan dalil atau dengan alasan tidak mengikuti ini, tidak mengikuti itu, karena tidak sampai dalilnya atau mungkin jahil dan seterusnya. Allah Maha tahu. Sebab itulah diturunkan Al-Quranul Karim, kemudian sebelumnya diturunkan para rasul, itu untuk menegakkan hujjah kepada kita semua. Nah, tinggal kita mau apa tidak untuk mengikutinya. Oleh karena itu, apabila kita naudzubillah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksanya, maka janganlah menyalahkan siapapun, tapi salahkan diri sendiri. Nah, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia keadaannya demikian, sangat-sangat mencintai apa yang mereka sembah. Namun kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Nah, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Ini tentu akan keadaannya seperti ini, pasti akan menyesal. Dan pernah kita sebutkan bahwasanya penyesalan itu ya tentu tempatnya di belakang. Oleh itu kita yang membaca Al-Quranul Karim, hendaknya kita harus list ya diri kita masing-masing dengan juga keluarga kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Baik, itu 165. Kemudian 166 Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan kepada kita semua bahwa kelak orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksaannya, itu mereka akan tentu berlepas diri. Disebut di sini Allah menyatakan id tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka lihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Jadi tidak ada lagi pertanggungjawaban kepada atau dari yang diikuti kepada yang mengikuti. Ya, syaitan tentunya di dalam hal ini yang paling utama. Jadi mereka syaitanir rajim akan berlepas diri, dan juga para penghulu, para tokoh yang diikuti juga akan berlepas diri. Dan kata para ulama, termasuk juga semua yang diikuti ya, tidak hanya tokoh, tidak hanya penghulu dan seterusnya, itu masuk dalam kategori ayat ini. Semua yang diikuti akan berlepas diri. Nah, itu dia. Oleh karena itu kita sudah memahami bahwa kelak kita di hari kiamat itu tentu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalan, mempertanggungjawabkan kita punya perilaku itu masing-masing. Tidak ada lagi istilah kawan, tidak ada lagi istilah teman, tidak lagi istilah tuan guru, kiai, habib dan seterusnya, tidak ada. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala naudzubillah menyiksa dan seterusnya, maka mereka-mereka yang kita ikuti tidak akan pernah bersiap atau bertanggung jawab atas apa yang kita rasakan pada saat itu. Oleh karena itu, yang pernah kita sebutkan dalam ayat ini, hendaknya kita betul-betul melihat dan juga mengikuti siapa yang kita ikuti. Jadi apabila benar, maka silahkan diikuti. Apabila salah, maka jangan pernah coba-coba untuk ikut-ikutan, karena ujung-ujungnya kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan. Juga dalam memilih teman, kita harus betul-betul memilih
dan memilah teman-teman yang kita kita bermuamalah dengannya. Hendaknya kita betul-betul memilih siapa di antara mereka yang kira-kira bisa membawa kita, bisa mempengaruhi kita kepada hal yang positif, hal yang baik. Dan itu yang pernah kita selalu sebutkan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi al-akhilla, jadi kawan-kawan sejawat, kawan-kawan dekat, ya, kekasih dan seterusnya, nanti pada hari kiamat itu masing-masing akan berlepas diri, masing-masing akan menjadi musuh, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Yakni asas persahabatan, asas kawan, teman dan seterusnya itu hendaknya kita asaskan dengan takwa. Kalau tidak, maka masing-masing kita akan berlepas diri daripada kawan kita, dan bahkan kita akan saling tuntut. Kita akan saling tuntut. Siapa tahu ada hak kita kepada orang tersebut, ya lumayan untuk menyelamatkan diri kita. Dan bahkan kita akan saling tuntut tentunya dengan orang-orang yang terdekat dengan kita di dunia ini. Istri, ya boleh jadi menuntut suaminya, suami akan menuntut istrinya, anak akan menuntut orang tuanya, orang tua akan menuntut anaknya, dan seterusnya. Karena pada hari itu masing-masing akan menyelamatkan diri, dan pada hari itu akan mencari sekecil apapun jalan-jalan keselamatan. Ya, salah satunya ya saling tuntut ini. Jadi karena itu jamaah hadirin semuanya, hendaknya hal ini diperhatikan baik-baik, karena hal-hal seperti ini pasti kita akan lalui. Pasti sekali lagi kita akan lalui. Mau tidak mau kita akan pasti melaluinya. Maka dari sekarang persiapkan diri kita supaya jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal kelak pada hari kiamat. Kemudian ayat 167, kalau kita melihat di situ, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, ini pengikutnya, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka. Ini bayangkan ya, ini adalah kata-kata penyesalan, kata-kata sekali lagi penyesalan kelak pada hari kiamat, pada hari akhirat. Dan penyesalan itu sudah nampak ya setelah kematian kita. Semenjak kita berada di alam barzakh pun penyesalan itu akan dirasakan oleh seorang yang ya menyia-nyiakan hidupnya, seorang yang tidak menggunakan waktunya dalam hidup ini untuk mengamalkan sebaik-baik amalan daripada sunnah Nabi SAW, dari akhlak yang baik dan seterusnya, daripada amalan-amalan yang soleh. Jadi ini diperhatikan, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Ini semua bocoran-bocoran hal-hal yang gaib, namun bocoran yang pasti ya, bocoran yang pasti. Ini bayangkan sekarang posisi kita pada orang-orang seperti ini ya, bagaimana mereka sangat memerlukan bantuan, namun tiba-tiba yang mereka harapkan selama ini ternyata berlepas diri dan lepas tanggung jawab begitu saja. Lalu kemudian mereka mengucapkan kata-kata seperti ini. Ini sangat-sangat menyedihkan ya, sangat-sangat menyedihkan. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sesekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya tentu apa yang disebutkan dalam Al-Quran ayat 167 ini bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrikin.
Namun juga bagi orang-orang muslim yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dimasukkan di dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala pun akan merasakan demikian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan kita semua ya menjadi sesalan. Karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan membuka kita punya tabir amalan satu persatu, gitu kan. Disitulah kita punya aurat, kita punya aib ya, kita punya kekurangan-kekurangan, kita punya dosa, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kita membayangkan diri kita pada saat itu ya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibentangkan layar yang tidak sedikit pun menyembunyikan sesuatu yang pernah kita lakukan. Nah, bayangkan betapa banyak hal-hal yang kita akan sesali dengan amalan-amalan tersebut. Jangan kita sebut dosa, ya, jangan kita sebut kesalahan, jangan kita sebut maksiat yang kita lakukan, itu sudah pasti kita sesali. Itu sudah pasti kita sesali. Kok bisa gitu ya? Kok kenapa saya jatuh ke dalam maksiat tersebut? Kok bisa-bisanya gitu. Ini penyesalan itu sudah pasti ya, kita sesali maksiat, itu sudah kita pasti. Nah, namun yang juga kita sesali nanti tentu amalan-amalan yang bersifat mubah, amalan-amalan yang pada asalnya tidak dosa, namun juga tidak membawa manfaat untuk akhirat kita, tidak membawa pahala, tidak membawa kebaikan untuk kita punya agama. Ya, jadinya ya tidak dosa, tapi ya sia-sia gitu. Kalau seandainya waktu-waktu tersebut diamalkan atau diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat, ya tentu akan lebih lumayan gitu kan, dia punya tabungan akhiratnya. Namun dilihatnya rupa-rupanya amalan waktu-waktunya hilang begitu saja tanpa ada hal-hal tambahan, nilai tambahan kebaikan untuk akhiratnya. Ini juga menjadi penyesalan. Ini juga sekali lagi jadi penyesalan. Jadi karena itu hadirin jamaah semuanya, ini hendaknya betul-betul kita fahami ya, kita tadabburi masing-masing kita. Karena ini sekali lagi hal-hal yang gaib yang pasti kita akan lalui, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal melihat amal perbuatan kita, baik amal perbuatan yang dosa maupun amal perbuatan yang kosong daripada pahala. Nah, jadi dari sini juga kita ingatkan bahwa niat itu sangat mempengaruhi ya. Niat itu sangat mempengaruhi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa niat itu bisa merubah nilai amal seseorang. Jadi yang tadinya hanya biasa-biasa saja, namun dengan niat itu menjadi luar biasa. Itu menjadi hal yang penambah nilai amal kebaikan kita di akhirat. Ya, contoh saja makan atau apalah hal-hal yang mubah, kalau diniatkan lillahi ta'ala gitu kan, untuk energi beribadah, itu kan bernilai positif, bernilai ibadah. Begitu juga dengan wanita yang sebagai istri, sebagai ibu, itu ketika membersihkan rumahnya, mengemas rumahnya, atau memasak dan seterusnya, itu kalau diniatkan lillahi ta'ala, karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani suaminya gitu, untuk melayani anak-anaknya, maka insyaallah kepenatan gitu ya, kecapaian yang dia rasakan ketika mengurus rumah tangga itu akan bernilai tambah nanti di akhirat. Tapi kalau hanya melakukan itu hanya sekedar rutinitas saja, kemudian juga ada di antara kaum wanita yang mengerjakannya ya dalam konteks terpaksa gitu ya, daripada anak-anaknya ngambek gitu kan, kemudian daripada suaminya marah-marah gitu, ya udahlah masak aja lah gitu kan, ya udahlah kerja aja lah. Nah, itu namanya terpaksa. Nah, kalau udah terpaksa atau kemudian hanya sekedar melakukan rutinitas, ini boleh jadi amalan-amalan tersebut kelak di akhirat akan menjadi penyesalan. Kenapa menjadi penyesalan? Ya karena
itu sebenarnya bisa ya menjadi ladang amal soleh. Cuma karena tidak klik niatnya saja. Ya, niatnya tidak di setting gitu ya. Menjadi ya sia-sia begitu saja. Itu pun akan menjadi nilai penyesalan bagi seorang hamba. Karena betapa banyak ya amal-amal yang perbuatan-perbuatan aktivitas kita yang menjadi rutin ya, menjadi rutin keseharian. Apabila kita niatkan itu menjadi amal soleh, itu sebenarnya bisa. Ya cuma kadang-kadang kita ya lupa gitu kan, atau mungkin ya tidak menganggap itu sebagai hal yang berat gitu. Nah, jadi mari kita ingatkan diri kita masing-masing ya, bahwa setiap amal itu janganlah sampai menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Jadi oleh itu ibu-ibu yang hadir gitu ya, hendaknya tadi kita sebutkan peluang ibu-ibu ya untuk mendapatkan nilai plus ya, nilai tambah akhirat di dalam rumah tangga itu sangat-sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Jadi tinggal sekarang niatnya saja yang disetting ya, niatnya saja yang disetting. Niat lillahi ta'ala ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukannya tidak hanya sebagai semata-mata rutinitas saja, namun akan menjadi nilai plus, nilai tambah untuk amal solehnya kelak di hari kiamat. Dan juga yang pernah kita sebutkan dengan menyeting ya, dengan setting niat lillahi ta'ala tadi, maka insya Allah itu akan justru malah membantu meringankan pekerjaannya. Memang pekerjaan ini ya, kalau secara zohir itu memang berat ya, berat. Namun yang sudah berat, jangankan yang sudah berat ya, yang ringan asalnya, pekerjaan yang ringan asalnya, namun gara-gara hatinya yang berat, itu pekerjaan akan berat juga. Ya gitu. Apalagi memang pekerjaannya sudah berat. Ya, pekerjaannya sudah berat, ditambah lagi hati yang berat. Hati yang berat gimana? Ya gitulah. Terpaksalah, malas-malasan lah gitu. Jadi akhirnya ya menjadi double beratnya. Tapi kalau pekerjaannya berat, namun hatinya ringan karena tadi sudah disetting niatnya lillahi ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Apalagi pekerjaan yang ringan ya sudah pasti tidak akan dirasakan. Nah, itu dia banyak sekali faedahnya. Namun poinnya adalah jangan sampai nanti kelak pada hari kiamat kita melihat kita punya recording ya, kita punya amal perbuatan, lalu kemudian itu menjadi penyesalan bagi kita semua. Kenapa? Karena tidak menjadi nilai tambah sebagai amal soleh nanti pada hari kiamat. Taib, kalau kita melihat ya apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam 167 ini ya, dilihat ya, dibuka apps-nya 167, apa yang disebut oleh Syekh Sa'di di situ. Di saat itu orang-orang yang mengikuti akan berangan-angan agar dikembalikan lagi ke dunia hingga mereka bisa berlepas diri dari makhluk-makhluk yang mereka ikuti tersebut, yaitu dengan meninggalkan kesyirikan terhadap Allah dan kembali beramal dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang namanya juga angan-angan ya, ini juga angan-angan tidak mungkin akan terkabulkan, tidak mungkin akan terwujudkan. Nah, ini namanya penyesalan yang sangat-sangat tinggi ya. Ketika orang itu berangan-angan, berkeinginan, namun keinginannya mustahil. Keinginannya mustahil. Jadi keinginannya coba ya, pengennya kembali ke dunia, lalu kemudian dia ingin mengatakan kepada yang dia ikuti, ya udah saya tidak akan mengikuti kamu, saya tidak mau ikut-ikutan, saya mau istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengennya dia. Namun rupa-rupanya itu adalah hal yang mustahil. Ini sekali lagi bocoran-bocoran seperti ini sangat sudah jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita masih juga menyimpang,
masih juga kita ikut-ikutan, masih juga kita tasyabbuh ya, mengikuti ikut-ikutan, menyerupai dan seterusnya, maka sekali lagi jangan salahkan siapa-siapa. Sudah jelas, sangat-sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, dan ini sekali lagi pasti akan dilalui. Kemudian kata beliau, namun itu sangatlah mustahil dan telah pupuslah harapan, karena saat itu bukanlah lagi masa penangguhan dan bukan lagi masa penundaan ya. Walaupun kata beliau walaupun demikian juga mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Karena bila pun mereka dikembalikan ke dunia, pastilah mereka akan kembali kepada hal yang telah dilarang bagi mereka. Dan apa yang mereka katakan itu hanyalah sebatas angan-angan belaka yang mereka angan-angankan dengan rasa jengkel dan marah terhadap orang-orang yang mereka ikuti tersebut ketika berlepas diri daripada mereka, dan dosa yang telah nyata itu adalah dosa mereka sendiri. Jadi beliau menyatakan ya dalam tafsirnya ini bahwa itu hanya sebatas angan-angan saja. Karena kalaupun mereka dikembalikan ya, tapi kan mustahil ya, tidak mungkin. Kalaupun mereka dihidupkan kembali, mereka juga akan mengulang lagi gitu. Dan ini yang disebut dengan tobat sambal. Ya, tobat sambal. Pedas gitu kan. Tapi ulang lagi, makan lagi dan seterusnya. Ya gitulah. Jadi jangan sampai seperti itu kita. Jadi kalaulah kita sudah mendapatkan pelajaran ya dari kehidupan kita, dari apa saja, atau kita pernah terjerumus ya dulu dalam dosa, lalu kemudian kita diberikan kesempatan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah kesempatan yang emas dan boleh jadi tidak akan terulang kembali. Dan pernah kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan la yudlaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Jadi seorang mukmin itu tidak disengat ya, tidak dipatok oleh ular dalam satu lubang dua kali. Dalam satu lubang dua kali. Udah tahu itu ada ular gitu kan, sudah kena lagi sebelumnya, kena lagi. Nah itu maknanya apa? Maknanya orang ini tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, kita jangan seperti orang-orang kafir seperti ini. Jadi gitu. Jadi kalaupun Allah menghidupkannya, mereka akan kembali, mengulangi dan seterusnya. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi sekali lagi, ini kita baca ayatnya, kita baca tafsirnya, sekali lagi sebagai bentuk kita punya pelajaran. Nah, jangan sampai kita menyesal nanti pada hari kiamat. Lalu kemudian pelajarannya adalah jangan sampai kita seperti mereka. Sudah dapat pelajaran, sudah dapat teguran, sudah dapat hidayah, namun ya balik lagi kepada masa lalunya. Balik lagi kepada kesenangan-kesenangan yang menjerumuskan gitu. Jadi ya kalau hijrah bahasanya, kalau tobat bahasanya, ya sudah istiqomah di atas itu. Jangan toleh-toleh lagi. Nah, jangan kembali lagi. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa seorang ya yang beriman itu apabila telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu keselamatan lebih diutamakan ya daripada selainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan pemimpin dari tandingan-tandingan yang diikuti dalam kejahatan itu adalah iblis ya, karena memang penghulu ya daripada yang diikuti adalah iblis ya. Kemudian iblis yang mempengaruhi yang lain-lainnya. Nah, walaupun demikian ia berkata kepada para pengikutnya, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Diperhatikan ini ya, jawaban iblis. Dan disebutkan tadi bahwasanya iblis adalah ketua atau penghulu ya, ketua tokoh dari sekian tokoh ya, yang paling atas. Jadi apa jawaban dia iblis tadi? Ini jawaban iblis dan juga boleh jadi jawaban-jawaban yang diikuti lainnya, yang bawah-bawahnya. Jadi apa katanya di sini? Sesungguhnya Allah telah
menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sesekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ini jawaban daripada iblis ya. Jadi sekali lagi, jamaah semuanya, ini semua perlu adanya tadabbur daripada kita. Silahkan bayangkan ya, bagaimana kita menggantungkan harapan ya kepada orang-orang yang kita ikuti di dunia ini. Lalu kemudian nanti di akhirat tiba-tiba mereka mengatakan, saya tidak ada kait-mengait dengan kalian, begitu. Gimana, penyesalan luar biasa. Nah, dan sangat tegas si iblis ini dalam ayat ini mengatakan ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, gitu. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Artinya kamu juga ikut-ikutan. Kenapa gitu kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas menjanjikan kebenaran melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi SAW. Tapi kalian tetap tidak mengikutinya. Malahan kalian mengikuti aku. Kenapa gitu kan? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyerumu. Menyuruhmu maknanya menyuruhmu. Lalu kamu mematuhi seruanku. Ya, kenapa? Kalian mengikuti apa yang aku serukan. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, jangan kamu mencelaku, jangan kamu menyalahiku, atau jangan kamu menuduhku. Nah, akan tetapi cercalah dirimu sendiri, akan tetapi salahkanlah dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Nah, ini kata si iblis ini luar biasa ya. Jadi berlepas dirinya itu sangat-sangat tegas sekali nanti pada hari kiamat. Nih kalau orang yang berakal ya, kalau orang sedikit saja mentadabburi ayat seperti ini, maka insya Allah dia akan sadar bahwa apa yang menjerumuskannya dari dosa dan maksiat itu pasti akan dia benci sekali, karena ujung-ujungnya dirinya lah akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa lagi seret-seret yang lain, tidak bisa lagi seret-seret iblis, oh dia yang menyesatkanku, oh dia yang mengajakku, oh dia yang, tidak ada lagi. Jadi dia. Jadi kesalahannya dia akan pertanggungjawabkan, dosanya dia akan tebus sendiri dengan ya siksa dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil ibrah ya dari sekeliling kita, kemudian juga mengambil pelajaran dari apa yang kita baca daripada Al-Qur'anul Karim, sehingga dalam kehidupan ini kita istiqomah di atasnya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada hari kiamat kita diselamatkan olehnya Rabbul Alamin. Tapi kemudian kita melihat ya ayat 168. Ayat 168 di situ disebutkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Baik. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita setelah Allah mengingatkan kepada kita bahwa dialah yang berhak disembah. Ya, dialah yang berhak sekali lagi disembah. Kemudian dialah yang menyiksa ya orang-orang yang menyelisihi dan kemudian yang berbuat syirik kepadanya Rabbul Alamin. Dan ayat sebelumnya lagi Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya dialah yang menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah menyebutkan dialah yang menjalankan
kendaraan-kendaraan baik di darat maupun yang di laut. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki kepada kita. Dialah yang memberikan makan kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyerukan, hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Jadi itu masuk di dalamnya di sini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan semua kaum mukminin masuk di sini karena manusia mencakup seluruhnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi halalan thayyiba. Halal di sini ya tentu apa yang dihalalkan oleh syariat. Thayyiba baik di sini maksudnya baik dari sisi dari sisi makanannya, tidak memudaratkan bagi badan, bagi tubuh, bagi akal. Nah, itu semua maknanya daripada thayyib. Jadi halalan secara halal dari segi hukumnya, bagaimana dia mendapatkannya, begitu. Kemudian thayyiba baik dari sisi kebaikan, ya tidak memudaratkan dia punya tubuh, tidak memudaratkan dia punya akal, pikiran. Sebab itulah kalau kita melihat makanan-makanan yang halal dibandingkan dengan makanan-makanan yang haram, itu lebih banyak daripada itu lebih banyak yang halal, ya. Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ya cuma ya namanya juga manusia, ya. Ya lagi-lagi godaan syaitan, baik syaitan dari golongan jin maupun syaitan dari golongan manusia, itu tadi kita sebutkan lebih banyak yang halalnya daripada yang haramnya. Namun masih ada yang mencari yang halal, ya, masih ada yang mencari dan yang memakan hal-hal yang haram. Nah, itu juga. Jadi ini diperhatikan, ini juga termasuk daripada khutuwat asyaitan, langkah-langkah daripada syaitan untuk menjerumuskan manusia. Dari ayat ini, ya, para ulama juga mengatakan bahwasanya kaidah yang masyhur, ya, bahwa dalam bab makanan, ya, dalam bab muamalah, itu hukum asalnya adalah halal. Itu hukum asalnya adalah halal, ya, kecuali yang diharamkan. Ya, baru dinyatakan haram dan tidak boleh dimakan. Sebab itu tadi kita sebutkan yang halal maknanya lebih banyak daripada yang haram dalam bab makanan, dalam bab muamalah. Namun dalam bab ibadah yang pernah kita ketahui, kata para ulama, bahwasanya hukum asal daripada ibadah apa? Ya, dilarang, itu tidak dilarang. Ya, kecuali ada dalilnya, kecuali apa yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ibadah, maka barulah dikerjakan. Kemudian juga dalam ayat ini, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ini tadi kita sebutkan mencakup seluruh manusia. Seluruh manusia, baik kafir, munafik, mukmin dan seterusnya, ini semua masuk. Oleh karena itu, dari ayat ini kata para ulama diambil kesimpulan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang non muslim pun, ya, diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kita punya syariat. Kita untuk menjalankan syariat Islam dalam hal ini. Oleh sebab itulah mereka apabila tidak masuk Islam, mereka apabila tidak menjalankan syariat Islam, ya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dalam hal ini mereka juga diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Islam ini. Dan Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya kalau seandainya Musa masih hidup, maka dia tidak ada pilihan lain. Ya, Musa tidak akan ada pilihan lain kecuali pilihannya adalah satu, mengikuti Nabi SAW. Baik. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin,
karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dinyatakan. Bagaimana bentuk syaitan itu sebagai musuh yang nyata bagi kita sudah jelas. Kita baca bagaimana Allah menceritakan sejarah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan juga Hawa, ya, dikeluarkan daripada surga. Itu sejarahnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Karena sebab syaitan itu, karena sebab Hawa kemudian Adam alaihissalatu wassalam mengikuti daripada bujuk rayu daripada syaitan itu. Jadi kalau kita melihat sejarah ini kembali, ya sebenarnya kita sudah jelas musuh kita yang nyata itu adalah syaitan. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan kita punya orang tua yaitu Adam dan Hawa itu dikeluarkan. Ya kalau kita boleh berandai-andai, seandainya si syaitan tidak menggoda, kemudian juga Adam dan Hawa tidak tergoda, ya mungkin saja kita masih di surga sekarang, betul atau tidak? Ya, jadi ya tapi ya andai-andai yang jauh lah ya. Ya, jauh. Ya, tapi poinnya adalah apabila kita yang namanya kita fahami siapa yang menyebabkan kita sesat atau siapa yang menyebabkan kita keluar daripada nikmat tersebut, ya kita akan selalu ingat berarti dia ini musuh kita gitu kan. Dan lagi pun dia si iblis ini bersumpah ya bahwa dia akan menyesatkan manusia gitu. Karena dia akan berusaha semaksimal mungkin memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka gitu. Jadi itu sumpah daripada iblis. Lalu masih tetap saja ada orang yang mengikutinya. Nah, tidak cukup sampai di situ ya. Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti ya bahasanya. Ya, mengingatkan kepada kita, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah. Jadi yang namanya langkah kan pelan, gitu kan, itu namanya langkah. Kalau cepat namanya apa? Ya, lari ya, cepat gitu. Tapi di sini disebut langkah-langkah. Maknanya apa? Syaitan ya dalam menyesatkan manusia, syaitan dalam mengajak manusia kepada kesesatan itu pelan, step by step, tidak sekaligus. Nah, itu yang perlu kita pahami, tidak sekaligus. Ada orang yang murtad, ya naudzubillah murtad. Itu mereka tidak murtad sekaligus ya. Ada langkah-langkah syaitan di situ. Nah, mungkin kenalan dulu sama teman yang gitu kan, atau masuk ke lingkungan ini, atau apalah gitu, langkah-langkah. Itu namanya langkah-langkah. Maka disebut langkah-langkah karena menunjukkan bahwa syaitan ini dalam menyesatkan manusia itu perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, namun kebanyakannya pasti. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Sebab itulah Nabi SAW di awal-awal ya pernah menyebutkan jangan kalian mengikuti ya langkah-langkah syaitan. Kemudian juga Nabi SAW sudah mengkhabarkan la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Nabi SAW telah mengkhabarkan sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah, mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, kemudian juga sehasta dan seterusnya gitu kan, jauh seterusnya sampai mereka orang-orang tersebut masuk ke liang atau lubang dob sekalipun kalian akan ikuti. Itu tidak lain tidak bukan orang-orang yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Nah, kaum Yahudi dan kaum Nasrani ini ya tentu mereka telah di awal-awal mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, begitu. Jadi maka itu mengikuti langkah-langkah syaitanir rajim baik dari golongan jin maupun syaitanir rajim dari golongan manusia, ini sudah di awal-awal oleh Al-Qur'anul Karim, oleh Nabi SAW, sudah di awal-awal diingatkan, sudah diwanti-wanti ya, jangan ikuti karena ini sifatnya step by step, perlahan.
tahu-taunya sudah nyemplung saja, gitu kan? Tahu-taunya sudah basah saja, tahu-taunya sudah tenggelam saja. Nah, tadi kok bisa tenggelam itu? Rupanya dia tidak merasakan, ya, tidak perasaan, jadi perasaannya dah hilang. Melangkah itu dia seolah-olah tidak mengetahui langkahnya bagaimana gitu, kok tiba-tiba tenggelam. Nah, itulah syaitanur rajim. Langkah-langkahnya itu sangat perlahan, kemudian langkah-langkahnya sangat samar sekali. Nah, langkahnya banyak, ya, maksiatlah, bid'ahlah, dan seterusnya. Oleh itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ada kitabnya Ighatsatul Lahafan, itu adalah kitab untuk menyebutkan langkah-langkah syaitan dan juga sekaligus mengungkapkan bagaimana cara selamat daripada perangkap-perangkap syaitan tersebut, yang alhamdulillah kita sedang membahasnya, ya, di kajian rutin di hari Jumat. Nah, jadi poinnya jamaah hadirin semuanya, jadi hendaknya betul-betul kita hati-hati selama hayat di kandung badannya, selama kita masih hidup, maka selama itu syaitan akan terus, ya, dan tidak pernah putus asa untuk memberikan proposal langkah-langkahnya kepada kita, ya. Tidak pernah syaitan sekalipun, ya, satu kali atau satu saat pun tidak pernah syaitan lupa memberikan tip-tip langkah-langkahnya, tidak pernah. Jadi oleh itu kalau ada di antara kita yang merasa bebas daripada gangguan syaitan, bebas daripada langkah-langkah syaitan ini, maka tentu dia salah. Ya, ketika dia merasa bebas, ketika itulah langkah-langkah syaitan masuk di situ. Jadi itu kewaspadaan untuk menjauhkan diri daripada langkah-langkah syaitan ini tentu harus betul-betul kita senantiasa ada pada diri kita masing-masing. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, suatu hari beliau menggaris, ya, satu garis lurus, kemudian menggaris lagi di samping kanan, samping kiri, gitu kan, banyak garis-garisnya gitu. Barulah beliau sebutkan, ini adalah yang lurus, ini adalah hada sabili, gitu kan, ini adalah sabili, ini adalah jalanku, ini adalah jalanku. Satu saja jalan Nabi SAW. Tapi kalau jalan syaitan, kata beliau, hadhihi subul, hadhihi subul. Namun garis-garis yang di samping garis yang lurus ini adalah jalan-jalan, banyak jalan, dan ini semuanya adalah ada syaitan di situ, ada syaitan yang menyuruh. Jadi masing-masing jalan ini yang sekian banyak ini, masing-masing ada syaitan yang menyeru, masing-masing ada syaitan yang mengajak kepada jalan-jalan ini. Maknanya apa? Dari hadis ini diketahui bahwa jalan kebenaran itu cuma satu, namun jalan-jalan syaitan itu banyak sekali. Jalan-jalan syaitan itu banyak sekali. Jadi kita ingatkan diri kita masing-masing, jangan pernah merasa selamat, ya, daripada godaan syaitan. Karena Nabi SAW sendiri menyebutkan jalan-jalan syaitan itu banyak sekali. Dan syaitan dalam menyeru manusia, dalam mengajak manusia kepada jalan-jalannya, itu tidak mengajak sekaligus, gitu kan, simsalabim, kemudian orang itu ikut tiba-tiba, tidak. Tapi gimana caranya? Ngajak langkah per langkah, ngajaknya perlahan-perlahan, itu dia. Jadi ya tidak dirasakan, ya tiba-tiba sudah masuk perangkap, gitu saja. Nah itulah, sebab itulah jamaah hadirin semuanya, langkah-langkah syaitan itu hendaknya betul-betul kita jauhi, karena dengan menekatkan atau bertekad pada diri sendiri untuk menjauhi langkah-langkah tersebut, maka ini diharapkan kita terjauh daripada dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Tapi apa yang disebut oleh As-Sa'di di sini, kita lihat, ya, dilihat apps-nya di situ. Disebut di situ tafsir ayat. Kata beliau, ayat ini dialamatkan kepada seluruh manusia. Maksudnya ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Maknanya seruan ini seluruh kepada seluruh manusia, tidak hanya muslim saja.
baik yang mukmin kata beliau maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan dalam keadaan halalan yang halal, yaitu yang telah dihalalkan buat kalian untuk dikonsumsi, yang bukan dari rampasan maupun curian, bukan pula diperoleh dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan, atau dalam bentuk yang diharamkan, atau dalam hal yang membawa kepada yang diharamkan. Thayyiban, lagi baik, maksudnya bukan yang kotor seperti bangkai, darah, daging, babi, dan seluruh hal-hal yang kotor dan jorok. Dan pernah tadi kita sebutkan, halal maknanya dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya, cara mendapatkannya bagaimana, karena itu mempengaruhi hukum. Kemudian thayyibah, baik, ya, baik dari segi manfaatnya, tidak mudarat kepada tubuh kita dan juga kepada akal kita. Kata beliau, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya seluruh benda yang ada itu adalah boleh. Hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan. Dan bahwa hal-hal yang diharamkan darinya itu ada dua macam. Pertama, yang diharamkan karena zatnya, yaitu yang kotor yang merupakan lawan daripada yang baik. Kedua, diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu, yaitu diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu merupakan lawan daripada yang halal. Ya, tadi kita sebutkan juga itu namanya halal dan thayyib. Dan itu dilihat dari sisi dua sisi. Dari sisi zatnya, ya kalau beracun maknanya haram. Kemudian juga memudaratkan, itu juga haram. Terus kemudian dilihat dari sisi yang lainnya, entah itu cara dalam mendapatkannya, karena mungkin dia mencuri dan seterusnya, berarti benda itu haram, tidak boleh dimakan. Dan juga Nabi SAW, ya, Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Iyad ibn Himar, Nabi SAW pernah berkhutbah suatu hari. Dalam khutbahnya beliau menyebutkan, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Ketahuilah sesungguhnya Rabbku memerintahkan kepadaku agar aku mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mimma 'allamani yaumi hadza, dan termasuk yang telah diajarkan aku oleh Rabbku, dan termasuk yang telah diberitahukan aku pada hari ini oleh Rabbku, kata Nabi SAW, adalah apa? Ini poinnya ya hadis ini. Kata beliau, kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku, hukumnya halal. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hukum asal daripada benda-benda itu adalah halal, ya, kecuali yang diharamkan. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan semua hambaku hunafa, dalam keadaan lurus, murni, bersih daripada syirik. Wa innahum atathum asyayatin fajtalathum an dinihim. Tapi syaitanlah yang datang kemudian menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus, dari kemurnian tadi. Wa harramat alaihim ma ahlaltum lahum. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan syaitanlah yang mengharamkan kepada kalian sesuatu yang pernah aku halalkan untuk kalian. Dan sampai akhir hadisnya. Jadi poinnya adalah syaitanlah yang sangat berpengaruh kepada diri seseorang ketika orang itu menyimpang, tersesat daripada jalan yang lurus. Kemudian kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini. Lalu ketika dia memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan kepadanya, yang merupakan inti daripada kemaslahatan mereka, yaitu manusia,
maka Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mengikuti khutuwat asyaitan, yaitu langkah-langkah syaitan. Maksudnya kata beliau, jalan-jalan yang ia perintahkan, jalan-jalan yang syaitan perintahkan, yaitu seluruh kemaksiatan, baik kekufuran, kefasikan, dan kezaliman. Dan termasuk dalam hal itu juga adalah pengharaman untuk yang diharamkan oleh kaum jahiliyah untuk mereka. Demikian juga sebaliknya, menikmati makanan-makanan yang diharamkan. Maknanya langkah-langkah syaitan itu masuk kategorinya seluruh kemaksiatan, atau intinya seluruh hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maksudnya dari permusuhan itu adalah tidaklah ia memerintahkan kalian kecuali untuk mencurangi kalian dan agar kalian menjadi penghuni-penghuni neraka. Karena mustahil seorang musuh itu mengajak kepada kebaikan. Mustahil seorang musuh itu mengajak pada manfaat orang yang diajaknya, mustahil. Sebab itulah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar bahwasanya apa yang diajak syaitan itu pasti untuk mudarat kita semua. Mustahil sekali lagi syaitan sebagai musuh lalu kemudian mengajak kita kepada jalan surga. Itu mustahil. Kemudian yang terakhir ayat 169 ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, tadi kita sebutkan, itulah konsekuensi seorang musuh. Seorang musuh adalah konsekuensinya seperti ini, yaitu menyuruh berbuat jahat dan keji. Walaupun kejahatan dan kekejian yang dia serukan itu dibungkus dengan hal-hal yang indah. Karena yang namanya mengajak, kalau diajak secara ekstrim, ya tentu banyak orang yang tidak mau. Ya, tapi kalau diajak dengan rayu, ya, diajak dengan hal-hal yang indah, gitu ya, dikelabui, gitu kan, dengan hal-hal yang menyenangkan, maka tentu banyak yang mengikutinya. Namun lagi-lagi, ini adalah konsekuensi daripada musuh, gitu. Jadi apapun itu, kalau tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jalan musuh kita, yaitu jalan asyaitan ar-rajim. Baik, hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya sampai di sini ya halaqah kita untuk kali ini, dan rasanya kita cukupkan ya dari ayat 169 ini. Kemudian insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki ayat 170 insyaallah taala. Baik. Dan kita lihat pertanyaannya ya. Gini, Assalamualaikum Ustaz. Untuk tafsir ketika orang-orang yang diikutinya itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, apakah ini ada kekhususan dalam hal bid'ah, ataukah juga berlaku pada orang-orang yang mengidolakan artis, mencintainya dengan sangat, menjadi pengikut atau fans, menghabiskan uang yang banyak untuk membeli barang-barang, merchandise, tiket konser seperti pada anggota boy band, K-pop atau artis drama Korea. Iya. Nah, alhamdulillah ya, bagus ini pertanyaannya ya, mengingatkan gitu ya, bagus ini. Nah, jazakallah khair kepada yang bertanya ya, mengingatkan kepada kita. Apakah ayat ini yang tadi kita baca itu khusus untuk syaitan, tokoh-tokoh musyrik dan seterusnya, begitu yang nanti akan berlepas diri si tokoh-tokoh tersebut, ataukah tokoh-tokoh yang lain lah, tokoh ahlu bid'ah dan seterusnya, ataukah masuk juga tokoh-tokoh ya duniawi ya yang diikuti seperti idola-idola gitu kan dari kalangan artis dan seterusnya, ini ada K-pop macam-macam ini.
Ya bagus sekali ya. Alhamdulillah kita diingatkan oleh yang penanya. Jadi tidak diragukan lagi ayat itu bersifat umum. Ya, walaupun memang pada poinnya terkhusus itu adalah iblis. Namun masuk kata para ulama itu semua anggota-anggota yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, apabila orang-orang yang mengikuti langkah syaitan tersebut diikuti, ya tentu mereka akan berlepas diri sebagaimana halnya syaitan berlepas diri. Nah, kita tidak ragu lagi bahwasanya artis yang tadi ya, kemudian boy band, K-pop, apalagi ini semua ini tidak ada di antara satu muslim pun ya kalau masih beriman ya, apalagi mengikuti sunnah Nabi begitu, yang menyatakan mereka-mereka itu tidak mengikuti langkah syaitan. Tidak ada. Jadi pasti kita akan jawab itu artis-artis tersebut yang tadi disebutkan adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Lalu kemudian kalau ada seorang yang mengikutinya, dan itu banyak sekarang ya, banyak. Tiba-tiba gitu kan netes air matanya. Kenapa netes air mata gitu? Kasihan begitu. Siapa yang dikasihani? Itu anggota boy band itu cerai. Kok jauh sekali kehidupan orang itu cerai, dia tahu berita habis itu kemudian dia pula yang sedih. Iya. Ya belum lagi kenapa sedih? Aduh. Nih first time gitu kan, pertama kali dia datang di Indonesia atau di mana gitu. Rupa-rupanya kali ini saya tidak ada duit untuk beli tiketnya. Sedih. Itu dia kan. Ya belum kita cerita yang berbuat jahat akibat ingin mendapatkan tiket kan. Ya sampai begitulah. Level fansnya atau ngefansnya itu sangat-sangat tinggi sekali. Ingat, ini juga semua berlaku ya, berlaku. Nanti si yang diidolakan itu akan berlepas diri daripadanya. Kemudian dia akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Sebab itu kita ingatkan dari sekarang, ngefan ini hati-hati ya. Yang boleh defense ya, yang diidolakan itu cuma Nabi SAW ya, dan juga para sahabatnya dan para ulama ya, para ulama yang kalau boleh yang sudah meninggal dunia. Gitu kan. Ya masalahnya juga juga ya kita ingatkan dalam bab ini karena suatu yang disebutkan jadi ikut disebutkan. Dan juga kita ingatkan ada sebagian juga yang ngefans ya kepada ustadz juga ya. Nah, itu juga hati-hati khusus kepada kaum ibu-ibu gitu kan. Oke lah dibilang kalau artis, kalau K-pop itu ya pahamlah kita kenapa kita tidak boleh ngefans kan gitu, karena dia ini. Tapi kadang ada orang yang ngefans kepada ustadz. Nah, ini bahaya juga. Ya kalau ngefansnya itu gara-gara ustadznya itulah yang dari situ dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian dia ikuti nasihat-nasihatnya, sampai situ ya tidak masalah. Tapi kadang-kadang melebihi daripada itu ya, ya namanya syaitan ya, kita tidak tahu, melebihi daripada itu. Jadi kalau ustadznya datang gitu, misalnya ada undangan ya, itu yang namanya syaitan ya, ada saja celahnya gitu. Jadi dia sekarang bukan semangat untuk menghadiri ustadz itu gara-gara isinya atau ingin dengar dan sebagainya. Dia semangat gara-gara dia pengen lihat ustadznya langsung. Ini masalah juga. Ini hati-hati. Ini ngefans yang tidak seperti itu caranya. Lain cerita kalau Rasulullah SAW ya. Ini namanya ustadz juga manusia biasa gitu. Jadi oleh karena itu kalau ngikuti kajian, misal ada daurah, biasanya ini berlaku pada ustadz-ustadz yang sudah levelnya sudah famous ya, udah banyak pengikutnya gitu, banyak jamaahnya. Jadi ada sebagian jamaah ibu-ibu atau apalah gitu ya, itu dia semangat pergi ke situ bukan karena ingin dengar kajiannya gitu kan, ingin melihat ustadznya secara langsung. Selama ini kan dilihat di YouTube lah atau sekarang dia pengen lihat secara langsung. Ini pun harus diluruskan niat-niat seperti ini karena dikhawatirkan syaitan masuk di situ nanti. Gitu.
dan seterusnya. Nah, kalau yang tadi kaitannya dengan pertanyaan ya sudah jelas ya. Itu sudah masuk ke dalam kategori yang nanti akan berlepas diri padanya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah nama apps untuk tafsir As-Sa'di ini? Ini coba di-share lah ya di grupnya itu ya. Nah, ini nggak tahu nih siapa yang bertanya ini. Pokoknya share-share lah ya, supaya tahu kena yang bertanya. Kemudian Ustaz, maaf di luar topik, kalau saya mempunyai rekening bank konvensional, setiap bulan dapat bunga yang saya dapat kemana harus dikeluarkan? Karena bank konvensional lain, karena bank konvensional ini yang paling mudah untuk transaksi dibanding bank syariah. Ya, kata para ulama, bunga apa yang ada di bank kita, misal masih ada bunga-bunganya, itu boleh ya diberikan kepada siapa yang dipercayai gitu kan. Nah, tapi yang dipercayai dalam hal ini untuk sifatnya adalah membangun ya, sifatnya membangun, misalnya membangun jalan gitu kan, membangun toilet begitu. Nah, itu sifatnya membangun, bangun bangunan ya, untuk charity, bangun bangunan gitu, tapi tidak untuk diberikan kepada orang lain, karena itu juga namanya uang kotor ya. Nah, uang kotor. Jadi orang itu ya boleh diambil dan diberikan kepada yang kita percayai ya. Mungkin ada ustadz yang kita percayai paham dalam bab ini sehingga bisa disalurkan dengan yang baik. Nah, silahkan disalurkan ke situ. Nah, terusnya nih, Assalamualaikum, untuk menjadi wali karena bapaknya meninggal, bolehkah kakak iparnya jadi wali karena tidak ada kakeknya, pamannya pun tidak ada? Tidak boleh ya, kakak ipar ya, karena kakak ipar itu kan sudah di luar ya, sudah di luar. Nah jadi silahkan dihubungi Departemen Agama setempat ya, untuk nanti insyaallah di situ akan berikan jalan keluar di situ. Nah, taib hadirin jamaah semuanya, jadi kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkati waktu kita dan juga memberikan kita istiqomah di atas jalannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.